Benarkah kemampuan berbahasa kita semakin hari semakin buruk? Kembali lagi bersama respon kita, merespon berita serta fakta yang dibalut dengan data. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena itu menjadi alat komunikasi yang utama. Tapi, benarkah kemampuan berbahasa kita, manusia, semakin hari semakin buruk? Dari beberapa jejak pendapat menunjukkan bahwa beberapa orang ada yang setuju dan ada yang mengatakan tidak setuju. Dari dua pendapat tersebut, kami akan mengulas lebih dalam menggunakan pendapat seorang ahli linguis, yaitu Steven Pinker. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik notifikasi channel ini, agar kalian semua selalu update dengan informasi yang kami sajikan. Menurut Pinker, tidak ada bahasa yang benar-benar salah. Dengan kemampuan berbahasa kita, semua berjalan baik-baik saja. Tapi, kenapa ada pihak yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa kita semakin hari semakin buruk? Klaim semacam itu muncul karena membedakan bahasa dengan dialek atau bahasa standar dengan bahasa varian. Sebenarnya, apa yang salah dari perbedaan ini? Menjawab pernyataan tersebut, Pinker mengutip temuan-temuan dari beberapa linguis. Pertama adalah William Labov, sosiologis dari Amerika Serikat, yang meneliti bahasa Inggris yang digunakan oleh warga Amerika Serikat yang berkulit hitam. Labov menemukan bahwa orang kulit hitam Amerika Serikat berbicara dengan bahasa Inggris yang berbeda dengan bahasa Inggris standar. Dari perspektif bahasa Inggris standar, ungkapan "don't nobody know" dinilai melanggar tata bahasa dan mesti diubah menjadi "doesn't anybody know". Kemudian Labov melanjutkan analisisnya dan menemukan bahwa bahasa Inggris yang digunakan oleh orang kulit hitam Amerika Serikat memiliki kaidah tata bahasanya sendiri. Jadi jika syarat dari suatu tuturan untuk disebut sebagai gramatikal adalah mematuhi kaidah dan tata bahasa, maka bahasa Inggris orang kulit hitam Amerika Serikat sudah bisa disebut gramatikal karena mematuhi kaidah bahasanya sendiri. Linguis yang kedua, yaitu dikutip oleh Pinker, adalah Derek Bickerton. Dalam penelitiannya terhadap fenomena kebahasaan dalam lingkungan budak pekerja hasil jajahan Inggris di Atlantik dan Pasifik Selatan pada tahun 70-an, di bawah kuasa tuannya yang mayoritas warga Inggris, mereka bekerja di bidang perkebunan. Dalam lingkungan kerja tersebut, mereka dipaksa menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi, karena sudah terlanjur memiliki bahasa ibu, kemampuan bahasa Inggris mereka tidak baik. Semakin lama, bahasa Inggris mereka tidak patuh kaidah dan membentuk suatu bahasa sendiri yang disebut pidgin. Pidgin merupakan hasil pencampuran bahasa yang ditandai dengan penggunaan struktur dan kosakata bahasa penyuplainya. Pidgin berdiri sebagai bahasa kedua penuturnya karena penuturnya telah memiliki bahasa ibu. Salah satu data yang dikumpulkan oleh Bickerton adalah kalimat yang berbunyi "God this one, kau anykin this one, Philippine Island no good, no more money". Kalimat ini berasal dari wilayah orang-orang Jepang, Korea, Portugal, Filipina, Tiongkok, dan Puerto Rico. Meski demikian, inkonsisten dalam pidgin tidak bertahan lama, karena akan menjadi bahasa Creole, yaitu pidgin yang diterima sebagai bahasa pertama. Creole bermula dari penutur anak-anak yang tinggal di lingkungan pidgin. Meski demikian, inkonsisten dalam pidgin tidak bertahan lama, karena pidgin akan menjadi bahasa Creole, yaitu pidgin yang diterima sebagai bahasa pertama. Creole bermula dari penuturan anak-anak yang tinggal di lingkungan penutur pidgin, yang akhirnya membentuk tata bahasa Creole dan menjadi bahasa pertamanya. Pinker sebagai psikologis menyatakan bahwa fenomena terbentuknya tata bahasa dalam proses penerimaan bahasa pertama menunjukkan bahwa anak-anak memiliki keunikan tertentu ketika menerima bahasa. Proses mental yang dimaksud adalah proses penerimaan dan proses seleksi bahasa, sehingga membentuk kaidah yang gramatikal.
Kemampuan anak dalam menyeleksi bahasa yang diterima menunjukkan bahwa terdapat suatu tata bahasa yang tertanam di mental mereka. Pernyataan Pinker tersebut digunakan untuk mendukung konsep innate structure. Konsep ini pertama kali diajukan oleh seorang linguis paling berpengaruh abad ini, yaitu Noam Chomsky. Apa yang bisa kita pelajari? Pinker menunjukkan bahwa sering kali tuturan anak-anak lebih gramatikal daripada orang dewasa. Jadi janganlah terlalu meremehkan generasi baru. Terkait dengan perbedaan bahasa, dialek, atau standar, atau varian, mari kita renungkan kalimat yang dikutip oleh Pinker dari Max Weinreich. A language is a dialect with an army and a navy. Itulah alasan kenapa ada yang bilang atau setuju dengan pendapat jika semakin hari kemampuan bahasa kita semakin buruk. Namun jika kita menggunakan sudut pandang Pinker, justru kita akan memperoleh pengetahuan baru. Nah, referensi dari materi ini didapat dari Logos dan The Language Instinct, How the Man Created Language oleh Steven Pinker. Jika Anda suka dengan video ini, bisa klik tombol like dan share ke teman Anda semua yang belum mengetahui info tersebut. Sampai jumpa lagi di video dan respon kita selanjutnya. Terima kasih. Aman. Aman.